menyala anggota DPR AS angkat slogan penjahat perang saat Netanyahu pidato. Pidato Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu di sidang gabungan Kongres Amerika Serikat, AS, pada hari Rabu memicu kontroversi dan perpecahan di antara anggota parlemen dan warga Amerika. Anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Rashida Tlaib, satu-satunya politisi keturunan Palestina Amerika, mengacungkan slogan bertuliskan, penjahat perang, dan bersalah atas genosida, saat Netanyahu berpidato. Tlaib, seorang yang vokal mengkritik perang brutal Israel di Gaza, bergabung dengan Hani Al-Madoun, seorang warga Palestina yang telah kehilangan lebih dari 150 anggota keluarganya dalam perang tersebut. Hani Al-Madoun menjadi tamu undangan Kongres saat Netanyahu berpidato. Setelah menyaksikan saudara perempuannya dipaksa makan pakan ternak, dia dan keluarganya bertekad untuk memulai dapur umum untuk memberi makan tetangga mereka yang kelaparan, tulis Tlaib dalam postingan di X via akun Rashida Tlaib, Kamis, 25 Juli 2024. Saya tidak akan pernah mundur dalam menyampaikan kebenaran kepada pihak yang berkuasa, lanjut dia. Pemerintah apartheid Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina. Palestina tidak akan terhapuskan. Solidaritas dengan semua orang yang berada di luar tembok ini di jalan-jalan yang memprotes dan menggunakan hak mereka untuk berbeda pendapat. Di luar gedung Kapitol, ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang kunjungan Netanyahu, dan beberapa di antaranya berhasil diadang oleh polisi dengan menggunakan semprotan merica. 6 pengunjuk rasa ditangkap di dalam kompleks DPR sebelum Netanyahu mulai berpidato. Meskipun beberapa anggota parlemen memberikan tepuk tangan meriah kepada Netanyahu, sebagian lainnya memilih untuk tidak memberikan komentar. Kunjungan Netanyahu ke AS terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai jumlah korban kemanusiaan akibat invasi darat Israel selama lebih dari 9 bulan terakhir di Gaza, dan masyarakat Amerika terpecah belah mengenai masalah ini. Pidato Netanyahu menyoroti perpecahan tajam di Kongres AS dan negara secara keseluruhan mengenai tindakan Israel di wilayah tersebut. Dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan hanya tekanan militer yang bisa membebaskan para sandera dan mengalahkan Hamas, yang melancarkan serangan mendadak pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian 1.197 orang di Israel. Netanyahu mengatakan dia yakin berhasil dalam upaya untuk membebaskan 114 sandera yang masih berada di Gaza, di mana kampanye militer pembalasan Israel telah menewaskan sedikitnya 39.145 orang, juga sebagian besar warga sipil, menurut angka dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Dia juga menggunakan pidatonya untuk menyerukan aliansi global melawan Iran, yang dia tuduh mendanai protes anti-Israel di Amerika. Dia juga mengecam para demonstran pro-gencatan senjata dan memuji Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump atas upaya mereka menuju perdamaian Timur Tengah. Hukum mati Netanyahu. Dunia sadar akan watak Israel, Benyamin Netanyahu adalah penjahat kemanusiaan. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menyambut baik keputusan terkait dengan konflik antara Israel, Palestina dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, ICJ. Pihaknya sepakat bahwa agresi negara tersebut merupakan suatu hal yang ilegal dan perlu diakhiri oleh dunia.
Ketua fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa keputusan ini merupakan tanda bahwa dunia mulai sadar akan kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Kita menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ini. Hal ini menandakan bahwa kemanusiaan dunia masih ada dan dunia semakin sadar apa yang dilakukan Israel tidak bisa lagi ditolerir, ungkap Jazuli, dilansir Senin, 22 Juli 2024. Jazuli menekankan bahwa keputusan ICJ tidak boleh berhenti hanya sebagai fatwa atau seruan tanpa aksi penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga pengadilan tertinggi PBB, keputusan ICJ harus ditegakkan dengan tindakan nyata untuk menghentikan pendudukan Israel di semua wilayah Palestina. Keputusan Mahkamah Internasional itu sejatinya adalah suara kemanusiaan mayoritas negara dunia sehingga tidak ada alasan bagi PBB untuk tidak bisa menindak Israel agar hengkang dari wilayah Palestina, tegas Jazuli. Jazuli berharap keputusan Mahkamah Internasional dipedomani sebagai solusi permanen untuk penghentian genosida atas rakyat Palestina, perwujudan Palestina merdeka, dan penghentian total penjajahan Israel. Jazuli juga menekankan pentingnya mengadili Benyamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sebagai penjahat perang dan kemanusiaan. Bersamaan dengan itu, Benyamin Netanyahu dan pejabat Israel segera diadili sebagai penjahat perang dan kemanusiaan, pungkas Jazuli. Keputusan Mahkamah Internasional ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan mendapatkan hak-haknya sebagai bangsa yang berdaulat. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, diharapkan dapat terus mendukung dan mengadvokasi pelaksanaan keputusan ini untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut.